Teman-teman sekalian, menonton film tadi, kita mendapat kesan bahwa film itu tidak mengajarkan ideologi tertentu. Dalam hal ini sebutlah komunisme. Sehingga boleh kita katakan itu bukan film tentang komunisme ya, tapi lebih pada narasi-narasi yang ingin disajikan yang pada dasarnya bercorak nasionalistik. Dan memang salah satu terobosan gemilang dari Partai Komunis Tiongkok adalah membuat Marxisme-Leninisme itu melayani nasionalisme ketimbang melayani perjuangan kelas buruh atau proletariat Tiongkok. Nah, ini saya kira sangat menarik. Film tadi menurut pendapat saya bukan film ideologi. Itu catatan pertama. Yang kedua, catatan saya adalah, teman-teman sekalian, film ini sama halnya dengan berbagai film sebelumnya diproduksi dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir. Ini mau mengangkat kebanggaan orang Tiongkok atas bangsa dan tentunya kemudian negara mereka. Kalau teman-teman mengamati film-film kungfu yang melibatkan pertarungan antara orang Tiongkok dengan Jepang, itu kita menemukan ada motif betapa orang Tiongkok merasa sangat terhina mendapat perlakuan yang menghinakan dari pihak Jepang maupun negeri bangsa-bangsa imperialis lainnya. Misalnya teman-teman menonton film Fist of Fury, Bruce Lee, film lama, atau Fist of Fury yang kemudian dituangkan dalam serial televisi zaman dulu, Donnie Yen bintangnya. Juga kelanjutannya yaitu film Legend of the Fist, juga Donnie Yen. Itu ada suatu protes keras dari orang, dari jagoannya, bahwa bangsa Tiongkok itu bukan the segment of East Asia, bukan orang sakit Asia Timur. Nah, ini dia. Nah, memang kita melihat bahwa Partai Komunis Tiongkok itulah yang berhasil memulihkan atau mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Tiongkok ini. Setelah dinasti Qing gagal, bahkan membuat Tiongkok diinjak-injak oleh kekuatan-kekuatan imperialis dunia. Lalu Kuomintang atau Partai Nasionalis juga gagal. Yang berhasil adalah Partai Komunis Tiongkok atau Kumchangtang. Nah, tadi disajikan suatu kontras yang mengingatkan orang pada masa lalu, yaitu kemenangan pasukan pembebasan rakyat terhadap serangan Inggris dengan kapal perangnya. Ya, adu meriam, Inggrisnya kalah, kibarkan bendera putih menyerah. Kemudian kita mendengar juga komentar dari Mao Zedong tentang hal itu. Itu mengingatkan para pembaca, para penonton atau para peminat sejarah, apalagi orang Tiongkok sendiri, 100 tahun sebelumnya kurang lebih, dalam perang candu antara Inggris dengan Tiongkok yang dikuasai oleh dinasti Qing, Tiongkok kalah. Tiongkok ingin memberantas perdagangan candu, dan itu membuat marah para kapitalis Inggris, termasuk Ratu Inggris, lalu kirim armada kapal perang untuk menyerbu pelabuhan-pelabuhan di Tiongkok. Adu tembakan meriam, yang menang Inggris. Kekalahan Tiongkok membuat mereka terpaksa membiarkan Inggris dengan leluasa berdagang candu di Tiongkok. Tapi ini dibalikan. Jadi Partai Komunis Tiongkok mengukuhkan dirinya sebagai kekuatan yang, atau satu-satunya kekuatan yang berhasil mengangkat kembali harkat dan martabat bangsa Tiongkok. Itu kedua. Ketiga,
Mao Zedong dalam film ini ditampilkan betul sebagai figur politik yang brilian, tentu saja dengan dukungan kawan-kawannya, para kameratnya, terutama sekali Zhou Enlai, lalu ada juga Marskal Chu Te. Itu orang-orang luar biasa. Mao Zedong secara politik hebat, tetapi sisi lain yang ditampilkan secara masif dalam film ini adalah Mao Zedong sebagai manusia biasa, seorang ayah dan seorang atasan yang berjiwa kebapaan. Ini saya kira sisi kemanusiaan yang menarik, dan itu diangkat dalam film ini. Barangkali ingin membangkitkan kebanggaan juga pemuda-pemuda milenial Tiongkok terhadap pahlawan mereka atau pahlawan bangsa mereka. Ya, sentuhan-sentuhan manusiawi, tidak kelihatan di sana ideologi. Bahkan kita lihat kultur paternalistik masih ketara sekali ya. Kultur paternalistiknya ya, siapa? Iya pak, kan begitu menghormati atasan, menghormati para bapak, begitu kan, seperti itu. Tapi kita lihat sifat kebapaan yang mengayomi, yang penuh perhatian, ya kan, yang waduh, saya kira menarik film ini. Bukan hanya Mao Zedong sebagai political figure, tapi juga sebagai humane figure, seorang figur manusiawi seperti itu. Lalu yang keempat, pengamatan saya film ini adalah suatu perbandingan, kontras tajam antara Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek. Itu dia, berbeda sekali antara Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek. Suasana yang meliputi Mao Zedong dan orang-orang di sekitarnya adalah gembira, senang, gembira sekali. Demikian juga kota yang berhasil mereka bebaskan, Beiping, yang kemudian nanti menjadi Beijing, itu gembira. Beda misalnya dengan Chiang Kai-shek dengan orang-orang di sekitarnya. Aduh, muram, sendu gitu. Pahit, wah sedih, seperti itu, menarik. Begitu juga penduduk kota Tianjin, seperti kita melihat, wah beda sekali dengan penduduk kota Beijing. Ini beda. Kemudian juga ditampilkan kontras lain ya, Mao Zedong yang unselfishly responsible, orang yang bertanggung jawab dan tidak egoistik. Yang diutamakan bersama kawan-kawannya adalah keselamatan bangsa Tiongkok. Tapi kita lihat sosok Chiang Kai-shek itu, kita melihat ya, dia lepas tangan, dia membiarkan pemerintahan Tianjin yang dipimpin oleh Li Rongchen membuat keputusan sendiri. Dia juga nggak mau peduli dengan diplomasi yang dipimpin oleh Jenderal Chiang Ching-chong seperti itu. Wah, dia malah mementingkan gimana bisa mengambil itu harta kekayaan pada malam hari yang kemudian dipotret sama seorang wartawan asing, ya kan? Seperti itu. Wah, dipotretkan seperti itu. Teman-teman bisa gali sendiri deh kontras-kontras yang dibuat, termasuk juga penghargaan kepada tradisi leluhur ditampilkan. Mao Zedong orang yang demikian, seperti itu. Dan juga rupanya Buddha tidak berpihak kepada Chiang Kai-shek dalam film itu ya. Di awal-awal itu kan diambil Kwamia itu ramalan di kuil itu kan. Ternyata jawabannya jelek buat nasibnya si Chiang Kai-shek, seperti itu ya. Nah, itu catatan ketiga. Catatan yang keempat atau terakhir dari saya adalah siapa sih patriot sesungguhnya dalam film itu? Ya, Kuomintang atau Partai Nasionalis atau Kumchangtang, Partai Komunis. Dalam film itu ditampilkan, wah, penonton diajak untuk menilai sendiri. Oh, yang patriot itu yang mestinya Kumchangtang atau partai gitu kan. Beda sekali nih dengan Kuomintang, malah minta bantuan imperialis Inggris. Lebih malu lagi minta bantuan Amerika tapi ditolak. Iya kan? Nah, siapa yang sebetulnya ini patriot? Nah, kalau buat kita sekarang refleksinya, siapa yang patriot di negeri ini? Ya kan? Wah, jadi teruskan, bisa berbahaya. Oke, begitu catatan pendek saya, Mbak, untuk mengantar diskusi ini. Terima kasih. Pasti tentunya sangat menarik bahasan dari